Bon Jovi adalah salah satu band rock paling besar dan sukses dalam sejarah musik. Dengan karier yang telah berlangsung lebih dari 4 dekade, mereka telah menjual lebih dari 130 juta album di seluruh dunia dan mengadakan konser di berbagai belahan dunia. Band ini dibentuk pada tahun 1983 di New Jersey, Amerika Serikat dengan formasi awal yang terdiri dari Jon Bon Jovi sebagai vokalis, Richie Sambora sebagai pemain gitar, David Bryan sebagai pemain keyboard, Teco Torres sebagai pemain drum, dan Alec John Such sebagai pemain bass. Mereka dikenal dengan lagu-lagu hit seperti lagu Living on a Prayer, lalu ada lagu You Give Love a Bad Name, lalu ada lagu It's My Life, lalu ada lagu Always, dan juga lagu Never Say Goodbye, dan masih banyak lagu hits yang lainnya yang tidak bisa admin sebutkan satu persatu. Dalam artikel biografi Bon Jovi ini, kita akan menelusuri perjalanan karier mereka dari awal terbentuknya hingga kesuksesan mereka saat ini. Jon Bon Jovi, yang bernama asli John Francis Bon Jovi Jr., lahir pada 2 Maret tahun 1962 di Perth Amboy, New Jersey. Ia mulai tertarik pada musik sejak usia dini dan belajar memainkan gitar saat masih remaja. Pada awal 1980-an, John bekerja sebagai penulis lagu dan musisi studio untuk beberapa artis terkenal, termasuk membuat demo untuk sebuah label rekaman. Pada tahun 1983, John bertemu dengan David Bryan, teman sekolahnya, yang juga seorang musisi berbakat. Mereka mulai menulis lagu bersama dan membentuk sebuah band dengan nama awal Johnny Electric. Setelah beberapa kali berganti nama, akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan nama Bon Jovi yang diambil dari nama belakang John. Richie Sambora, seorang gitaris berbakat dari Woodbridge, New Jersey, bergabung dengan band ini setelah mendengar demo mereka. Ia segera menjadi partner menulis lagu John yang utama. Teco Torres, seorang drummer berpengalaman yang pernah bermain untuk beberapa band terkenal, juga bergabung dengan Bon Jovi. Formasi awal band ini dilengkapi dengan Alec John Such pada bass. Bon Jovi mulai tampil di klub-klub lokal di New Jersey dan New York, membangun basis penggemar yang solid. Mereka juga mulai menarik perhatian industri musik dengan demo yang mereka buat. Pada tahun 1983, mereka menandatangani kontrak rekaman dengan Polygram Records dan mulai mengerjakan album debut mereka. Album debut self-titled Bon Jovi dirilis pada tahun ke-1984. Meskipun tidak terlalu sukses secara komersial, album ini memperkenalkan band ini kepada audiens yang lebih luas. Lagu Runaway menjadi hit minor dan sering diputar di radio-radio lokal. Namun, kesuksesan besar Bon Jovi baru datang dengan album ketiga mereka, Slippery When Wet, yang dirilis pada tahun ke-1986. Album ini menjadi salah satu album terlaris sepanjang masa dengan penjualan lebih dari 28 juta kopi di seluruh dunia. Lagu-lagu seperti You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, dan juga Wanted Dead or Alive menjadi hit besar dan mengantarkan Bon Jovi menjadi salah satu band terbesar di dunia. Kesuksesan Slippery When Wet membuat Bon Jovi menjadi fenomena global. Mereka mulai menggelar tur dunia yang selalu sold out dan tampil di berbagai acara bergengsi, termasuk di MTV Video Music Awards. Jon Bon Jovi juga mulai menjadi ikon gaya dengan rambut panjangnya yang khas dan penampilan panggungnya yang energik. Bon Jovi terus merilis album-album sukses di akhir 1980-an dan awal 1990-an, seperti New Jersey yang rilis tahun ke-1988 dan album Keep the Faith yang dirilis di tahun ke-1992. Mereka juga mulai bereksperimen dengan genre musik yang berbeda, seperti mencoba pendekatan yang lebih berorientasi pada rock alternatif dalam album These Days yang dirilis di tahun ke-1995.
Pada pertengahan 1990-an, Bon Jovi mengalami beberapa perubahan formasi. Alec John Such meninggalkan band pada tahun 1994 dan digantikan oleh Hugh McDonald. Meskipun McDonald telah menjadi basis Bon Jovi sejak saat itu, ia baru diumumkan sebagai anggota resmi band pada tahun 2016. Bon Jovi kembali meraih kesuksesan besar dengan album Crush yang dirilis pada tahun ke-2000. Album ini menampilkan lagu hit It's My Life yang menjadi salah satu lagu signature Bon Jovi dan sering diputar di radio-radio di seluruh dunia. Album Crush terjual lebih dari 11 juta kopi di seluruh dunia dan mengantarkan Bon Jovi ke era baru kesuksesan. Setelah album Crush, Bon Jovi terus merilis album-album yang sukses secara komersial, seperti album Bones yang rilis tahun ke-2002, lalu album Have a Nice Day yang dirilis tahun ke-2005, dan album Lost Highway yang rilis di tahun ke-2007. Mereka juga terus menggelar tur dunia yang selalu sold out dan menjadi salah satu band dengan pendapatan tur tertinggi di dunia. Pada tahun 2013, Richie Sambora meninggalkan Bon Jovi secara tiba-tiba di tengah tur album Because We Can. Kepergiannya mengejutkan banyak pihak, mengingat ia telah menjadi bagian integral dari kesuksesan Bon Jovi selama bertahun-tahun. Alasan kepergiannya tidak pernah diungkapkan secara jelas, namun dikabarkan terkait dengan masalah pribadi dan ketegangan dengan Jon Bon Jovi. Meskipun kehilangan Sambora, Bon Jovi terus berkarya dan merilis album This House Is Not For Sale pada tahun ke-2016. Album ini menandai era baru bagi band ini, dengan Phil X menggantikan posisi Sambora sebagai gitaris. Album This House Is Not For Sale mendapat respons positif dari kritikus dan penggemar, dengan lagu-lagu yang kuat secara lirik dan musikal. Bon Jovi juga menggelar tur album This House Is Not For Sale yang sangat sukses, dengan lebih dari 2,5 juta tiket terjual di seluruh dunia. Tur ini membuktikan bahwa meskipun telah kehilangan salah satu anggota intinya, Bon Jovi masih mampu menghadirkan pertunjukan yang luar biasa dan tetap menjadi salah satu band terbesar di dunia. Pada tahun 2018, Bon Jovi secara resmi dimasukkan ke dalam Rock and Roll Hall of Fame. Ini menjadi pengakuan tertinggi atas kontribusi mereka yang luar biasa terhadap dunia musik selama lebih dari 3 dekade. Dalam pidato penerimaan mereka, Jon Bon Jovi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada penggemar yang telah mendukung mereka selama ini. Momen ini juga menjadi reuni singkat bagi formasi klasik Bon Jovi, dengan Richie Sambora dan Alec John Such bergabung dengan band di atas panggung untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mereka membawakan beberapa lagu hit terbesar Bon Jovi, termasuk lagu Living on a Prayer dan lagu You Give Love a Bad Name, menghadirkan momen nostalgia bagi para penggemar. Masuknya Bon Jovi ke dalam Rock and Roll Hall of Fame menjadi penghargaan tertinggi atas karier mereka yang luar biasa. Ini juga menegaskan status mereka sebagai salah satu band rock terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah musik. Selain kesuksesan mereka bersama Bon Jovi, para anggota band juga terlibat dalam berbagai proyek solo dan kegiatan amal. Jon Bon Jovi telah merilis beberapa album solo, termasuk album Blaze of Glory yang rilis tahun 1990 yang menjadi soundtrack untuk film Young Guns 2. Ia juga aktif dalam kegiatan amal, mendirikan JBJ Soul Foundation yang fokus pada memerangi tunawisma dan kelaparan. Richie Sambora juga merilis beberapa album solo dan berkolaborasi dengan artis-artis lain. Ia juga aktif dalam kegiatan amal, terutama yang terkait dengan penelitian kanker. David Bryan, selain tetap aktif bersama Bon Jovi, juga sukses sebagai komposer musik teater. Ia memenangkan Tony Award untuk musikal Memphis pada tahun ke-2010. Keterlibatan para anggota Bon Jovi dalam berbagai proyek solo dan kegiatan amal menunjukkan dedikasi mereka tidak hanya pada musik, tetapi juga pada upaya untuk membuat perbedaan positif di dunia. Ini juga menunjukkan kedalaman bakat dan kreativitas mereka sebagai musisi dan individu.
Setelah lebih dari 4 dekade berkarir, Bon Jovi telah meninggalkan warisan yang tak terhapuskan dalam dunia musik. Mereka telah menjual lebih dari 130 juta album di seluruh dunia, menggelar ribuan konser, dan menciptakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari soundtrack kehidupan banyak orang. Musik Bon Jovi dengan perpaduan sempurna antara rock, pop, dan baladanya telah menginspirasi generasi musisi dan penggemar. Lagu-lagu seperti Living on a Prayer, lagu Wanted Dead, or Life, lagu It's My Life, lagu Always, lagu Never Say Goodbye, dan lagu solo Jon Bon Jovi seperti Blaze of Glory telah menjadi lagu-lagu yang ikonik dan tak lekang oleh waktu. Selain kontribusi musikal mereka, Bon Jovi juga telah menginspirasi banyak orang dengan semangat dan ketahanan mereka. Mereka telah melewati berbagai tantangan dan perubahan dalam karier mereka, namun selalu berhasil bangkit dan terus berkarya. Ini menjadi bukti nyata dari dedikasi, kerja keras, dan kecintaan mereka pada musik. Warisan Bon Jovi akan terus hidup melalui musik mereka yang abadi dan pengaruh mereka yang tak terhapuskan pada dunia musik. Mereka akan selalu dikenang sebagai salah satu band terbesar dalam sejarah rock dan inspirasi bagi generasi musisi dan penggemar di seluruh dunia. Bon Jovi adalah salah satu band rock terbesar dan paling sukses dalam sejarah musik. Perjalanan mereka dari sebuah band lokal di New Jersey hingga menjadi fenomena global adalah kisah tentang bakat, dedikasi, dan ketahanan. Dengan lagu-lagu hit yang tak terhitung jumlahnya, penampilan panggung yang energik, dan kemampuan untuk terus berevolusi dan relevan selama beberapa dekade, Bon Jovi telah mengukuhkan diri mereka sebagai legenda musik. Dari album debut mereka hingga This House Is Not For Sale, Bon Jovi telah menunjukkan kedalaman dan keragaman musik mereka. Mereka telah menghadapi tantangan, termasuk perubahan formasi dan kepergian anggota, namun selalu berhasil bangkit dan terus berkarya. Masuknya mereka ke dalam Rock and Roll Hall of Fame menjadi pengakuan tertinggi atas kontribusi mereka yang luar biasa terhadap dunia musik. Namun, warisan Bon Jovi lebih dari sekadar pencapaian musikal mereka. Mereka telah menginspirasi dan menyentuh jutaan orang dengan musik dan pesan mereka. Lagu-lagu mereka telah menjadi bagian dari soundtrack kehidupan banyak orang, mewakili berbagai emosi dan pengalaman. Dedikasi dan semangat mereka, baik di atas panggung maupun di luar, telah menjadi contoh bagi banyak orang. Bon Jovi akan terus menjadi salah satu nama terbesar dalam dunia musik. Dengan warisan yang akan terus hidup melalui musik mereka yang abadi dan pengaruh mereka yang tak terhapuskan. Kisah mereka adalah kisah tentang kekuatan musik untuk menyatukan, menginspirasi, dan mengubah hidup. Dan itu adalah kisah yang akan terus diceritakan selama musik terus menjadi bagian penting dari hidup kita. Nah, jadi begitu ya gengs, kisah band Bon Jovi yang dikemas dan disuguhkan sedemikian rupa. Jika terdapat kesalahan, silahkan komen di kolom komentar ya, biar saya ralat. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tetap mendukung channel ini. Tentunya agar saya semakin semangat untuk memberikan informasi atau berita seputar dunia musik. Untuk yang dukung channel ini dengan cara mensubscribe, saya doakan agar kalian senantiasa selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas serta diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya yang mengintai. Lalu saya doakan juga agar rezeki kalian semakin banyak serta mengalir deras ya gengs. Amin. Nah, jadi segitu dulu ya. Nantikan video-video yang lainnya hanya di seputar musik saja yo.